Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan masih kita nikmati sampai hari ini. Bersyukur bahwa tidak lagi memakai masker. Dan itu semua karena Tuhan telah menjawab doa kita selama 3 tahun terakhir. Segala sesuatunya sudah dipulihkan Tuhan menjadi lebih baik. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti saya minta Pastor Ari memimpin dalam doa. Haleluya, Bapa di surga, kami boleh datang bersama. Walaupun banyak dari teman-teman menyimak secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, jarak dan waktu Tuhan tidak akan memisahkan kami satu sama lain dengan kasih-Mu, karena kami menyembah di dalam roh, kami datang di dalam roh kami Tuhan. Apapun suasana hati jemaat, pada saat ini Tuhan, biarlah sejenak ini Tuhan, kami mau duduk diam, beristirahat di dalam Engkau Tuhan, tenang di dalam Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Bawa roh kami Tuhan, melayang tinggi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kiranya urapan kasih-Mu Tuhan, urapan kuasa-Mu Tuhan, boleh memulihkan hati kami, membebaskan hati yang terbeban. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dalam lagi dalam Kau dalam ibadah siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Saya percaya Anda juga setuju dengan saya bahwa Dia Tuhan Yesus yang baik, Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita semua. Dia belum berubah dan tidak akan pernah berubah kebaikannya atas hidup kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersama-sama katakan aku bernyanyi. Amin Tuhan. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah-Mu. Oh, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi katakan selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Engkau Yesus selamanya. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami mau terus memuji Engkau selamanya. Kami mau bernyanyi bahagia, karena begitu besar perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu, keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami semua ya Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan di antara kami semua. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, saya percaya kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa hadirat Tuhan ketika kita menyembah bersama-sama. Amin. Pak Jer ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong setiap hari Rabu jam 1 siang secara online, Facebook ICA, YouTube ICA Indonesia. Saya harap ibadah ini di tengah-tengah minggu Pak Jer ya, harapan kita boleh mengisi waktu di tengah minggu saudara dengan isian rohani firman Tuhan dan boleh memberkati saudara, menguatkan saudara. Amin. Sebelum saudara ke gereja lagi pada hari Minggu. Amin saudara. 1 jam ini tidak hanya kita menyembah Tuhan, tapi kita akan membacakan atau merenungkan sedikit renungan dan kami berharap semuanya ini akan membangkitkan kehidupan rohani kita. Amin. Kalau saudara merasa diberkati, share semua yang ada linknya kepada teman-teman saudara. Nah hari ini saudara Pak Jaya kita akan berbicara tentang kita sebagai anak kerajaan surga atau disebut anak Allah. Ya oleh karena darah Kristus kita akan bicara tentang hak ataupun manfaat kita sebagai anak kerajaan surga. Ya sebagai anak Allah. Tentunya pas kita ngomong ada hak itu Pak Jer ya, manfaat gitu ya. Privilege. Ya kalau bahasa Inggrisnya lebih enak, privilege itu ya. Kalau kita bilang Indonesia hak atau manfaat itu mungkin karena kita seakan-akan memanfaatkan. Ya. Kalau hak karena kita menuntut hak. Tapi itu memang hak kita sebagai anak kerajaan surga seperti hanya dunia Pak Jer ya. Sebagai anak kandung daripada Bapak A, Bapak B, kita punya hak sebagai anak kandung, ya kan? Entah itu warisan, tentu apa gitu ya. Dan kita membanggakan Bapak kita, ya. Nah, Pak Jer hari ini kita bicara tentang hak kita sebagai anak Allah. Ya, saudara, sebelum kita melihat beberapa hal hak kita sebagai anak kerajaan Allah, anak Allah, kita akan melihat, saudara kita akan bertanya, siapa yang termasuk dalam anak Allah, ya kan? Bukankah semua manusia ciptaan Allah? Memang saudara, kalau kita melihat Tuhan sebagai pencipta, ya Tuhan itu menciptakan semua manusia seturut gambar Allah. Firman Tuhan mengatakan semuanya manusia seturut gambar Allah. Berarti kita semuanya sebenarnya setara sebagai ciptaan Allah. Ya, tetapi karena kejatuhan Adam, ya kita semua menjadi berdosa. Semua juga sama berdosa, ya. Tetapi pada mulanya Pak Jer, ya firman Tuhan ya, kita diciptakan seturut gambaran Allah. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan hanya sedikit lebih rendah daripada malaikat Tuhan. Dan dikatakan dia memahkotai mereka dengan kemuliaan dan hormat. Nah, tetapi itu kita tahu kalau kita melihat Allah sebagai pencipta, ya alam semesta dan juga manusia sebagai ciptaan, itu adalah gambaran secara universal, gambaran umum. Ya sampai sekarang begitu. Tetapi karena kejatuhan manusia, kita diperhadapkan pilihan untuk menerima Allah penebus. Ya, ketika kita menerima Allah penebus Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita direkonsiliasi dengan Allah pencipta. Nah, disinilah kita berbicara kepada diri kita bahwa sebagai anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak Allah, berbeda dengan pada waktu kita diciptakan, ya sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Nah, yang saya ingin jelaskan berikutnya Pak Jer ya, Pak. Berhubungan dengan anak Allah. Allah hanya punya satu anak, yaitu anak yang dikasihinya, ya kepadanya berkenan, yaitu Yesus Kristus. Nah, siapa kita saat ini? Anak Allah karena kita diadopsi menjadi anak Allah. Ada proses pengadopsian kita yang dulunya sudah menjadi anak dunia, menjadi anak Allah kembali oleh karena iman kita kepada Kristus. Oleh karena kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya kita dikembalikan posisi kita menjadi anak Allah. Tidak hanya ciptaan Allah tetapi menjadi anak Allah. Ya, nah saya bacakan satu ayat. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus. Ya, saudara semuanya, kita yang percaya pada Kristus, status kita sudah berbeda. Jadi kita adalah anak Allah. Nah,
Dan mengacu pada status kita sebagai orang percaya, pria, wanita, yang mau berapa umurnya Pak Jer, latar belakang apapun, kita sama statusnya. Betul. Ya, mau pendeta, mau pelayan di dalam gereja, memungut sampah, bersihin gereja, status kita anak Allah. Ya kan? Dari surga Allah melihat dengan kacamata surgawi kita melalui darah Kristus, kita sama semuanya, anak Allah. Nah, saudara, saya bacakan Roma 8 ayat 14-17. Sebelumnya, sesudah itu kita akan bahas beberapa manfaat hak privilege kita sebagai anak Allah. Amin. Nah, di ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Dari ayat-ayat ini kita melihat kita sebagai anak Allah. Ya, jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada ciptaan baru, saudara dan saya. Ya Pak Jer. Nah, Pak Jer berikutnya akan membahas beberapa poin. Apa sih privilege kita menjadi anak Allah sekarang ini? Supaya kita tidak kehilangan hak kita sebagai anak Allah. Supaya kita sadar ada privilege kita sebagai anak kerajaan surga. Kita bukan lagi anak dunia. Amin. Silakan Pak Jer. Yang pertama yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita dapatkan sebagai anak Allah adalah sebuah rasa aman. Ada sebuah keamanan yang dijamin oleh Tuhan buat kita semua sebagai anak-anaknya. Kalau kita hidup, pasti semua pengen punya rasa aman. Ya. Saya ambil contoh, kenapa sih kita harus punya rumah? Karena kita perlu ada tempat untuk kita bisa merasa aman. Amin. Aman dari angin mungkin, dari alam, atau aman dari supaya orang tidak berlaku jahat kepada kita. Waktu kita tidur, orang mengambil barang kita, dan seterusnya. Setiap orang, setiap manusia pasti mau rasa aman itu terpenuhi dalam hidupnya. Tetapi di dalam Tuhan rasa aman ini terjamin. Artinya dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, Dia telah menjamin kepada kita bahwa kita semua aman di dalam tangannya. Aman untuk dipelihara, aman untuk dipimpinnya, aman dalam perlindungannya. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 14-15a dikatakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita semua dipimpin oleh roh Allah. Ada sebuah rasa aman di mana masa depan kita kepada arah yang jelas. Di mana kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena roh itu memimpin kita, roh itu akan menuntun kita, membebaskan kita atau mengingatkan kita keluar atau terhindar daripada sebuah masalah. Supaya kita bisa semakin dekat dengan Dia. Dan tadi di ayat 15 juga dikatakan, roh itu tidak akan membuat kita menjadi takut dalam keadaan yang sedang terjadi. Roh itu memberikan sebuah keberanian yang ilahi sifatnya. Roh itu memberikan sebuah rasa aman buat kita semua, bahwa kita adalah anak-anaknya, hidup kita dijamin olehnya, hidup kita dilindungi olehnya, hidup kita dipelihara oleh Dia. Kita semua memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Tuhan memberi kita sebuah rasa aman atau keamanan untuk semua kebutuhan kita. Amin. Tadi sudah saya singgung. Filipi 4 ayat 19 berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saya teringat sebuah ilustrasi Pak. Bahwa kita semua itu di tempat ini, di dunia ini sesungguhnya seperti seorang duta besar. Ya. Duta besar kalau dia berada di satu negara tertentu, hidupnya dijamin oleh negara yang mengirimnya. Seluruh kehidupannya, anaknya, keturunannya, kebutuhannya, perlindungan, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan seluruhnya dijamin oleh negara yang mengirimnya. Kalau terjadi sebuah krisis moneter di negara tempat di mana dia tinggal, dia tidak akan mengalami krisis moneter tersebut. Karena dia disuplai terus apapun yang dia butuhkan dari negara yang mengirimkannya. Kita semua adalah duta-duta Kristus. Kita dikirim oleh
Tuhan, kita dipilih, kita diadopsi menjadi anaknya, dimasukkan menjadi bagian daripada kerajaan Allah, maka kita tidak lagi menjadi milik dunia. Kita tinggal bersama dunia, kita tinggal di dunia, tetapi seluruh kehidupan kita disuplai, ada rasa aman yang dijamin oleh Alkitab mengenai semua kebutuhan kita. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan semua keinginan kita, tetapi di dalam Kristus Yesus kita dapat yakin bahwa Tuhan dengan setia menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Tidak semua harus sesuai dengan apa yang kita maui, tetapi Dia pasti akan memberikan kepada kita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa aman itu tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan, tetapi juga rasa aman itu dari kejahatan, bahkan malapetaka. Tuhan memberikan perlindungan buat kita semua. Duta besar yang tinggal di sana akan mendapat sebuah perlindungan secara 24 jam. Baik dari secara teknologi, semua HP-nya semuanya pasti aman, ada sebuah keamanan. Maupun secara fisik, akan ada tembok yang melindungi mereka ketika ada chaos atau riots, ada kerusuhan di negara mereka tinggal. Mereka akan tetap aman di dalam. Karena mereka tidak akan, orang yang ribut di luar tidak boleh berhak menginjakkan di rumah duta besar tersebut. Karena itu adalah dalam sebuah keamanan yang sangat tinggi. Sama halnya dengan kita. Iblis ada di luar sana. Tetapi dia tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Dunia mungkin hidup bersama dengan kita, tetapi dunia sesungguhnya tidak bisa menghancurkan kita. Karena ada sebuah perlindungan yang daripada Tuhan. Ada sebuah penjagaan, malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kita 24 jam untuk melindungi kita semuanya. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita juga untuk berdoa kepada Bapa surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dia akan yang melindungi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan sanggup memberikan sebuah keamanan buat kita semua. Supaya mata kita yang digelapkan oleh keadaan dunia itu bisa diterangi dengan firman. Maka jemaat Tuhan adalah kehendak Tuhan agar kita sebagai anaknya yang terkasih bisa mengalami sebuah keselamatan dari kejahatan dan malapetaka yang datang dari dunia ini. Yang pertama rasa aman. Lalu yang kedua adalah adanya sebuah otoritas yang Dia berikan kepada kita. Saat kita menjadi anak-anaknya, kita diberikan otoritas sebagai anak. Dahulu kita diperhamba oleh dosa, kita tidak punya otoritas. Kalau teman-teman jemaat Tuhan yang bekerja di Hong Kong ini, Anda hanyalah sebatas, saya harus pakai kata ini, Anda adalah seorang hamba, bukan seorang anak di rumah majikan. Betul ya? Otoritas Anda berbeda dengan anak majikan Anda. Mungkin Anda tidur satu rumah, tetapi Anda tidak punya akses yang lebih atau lebih luas ketimbang anak majikan itu sendiri. Anda bisa memerintah, anak bisa memerintah Anda, tetapi Anda belum tentu bisa memerintah anak, karena tidak ada otoritas di sana. Orang tua memberikan otoritas kepada anak. Kamu bisa minta tolong kepada Mbak Cece yang kerja di rumah. Tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki otoritas atas mereka. Nah, sama halnya kita semua diberikan otoritas oleh Bapa di surga untuk melakukan beberapa hal karena kita adalah anak-anaknya. Dikatakan di Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberikan otoritas atas iblis, atas kuasa kegelapan. Kita diberikan otoritas untuk menangking mereka, untuk mengusir mereka, supaya mereka tidak mengganggu atau menguasai kita. Kita juga semua diberikan kuasa, otoritas untuk berdoa atas mereka yang sakit. Ketika Allah memberikan sebuah perintah untuk berdoa atas mereka yang sakit, artinya otoritas itu diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan hal yang sama yang Yesus pernah lakukan di dunia ini untuk berdoa atas mereka yang sakit. Matius 18 juga berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita memiliki otoritas atas dunia ini untuk melakukan segala sesuatunya
demi sebuah kerajaan Allah bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya mendorong supaya kita semua memakai setiap otoritas kita. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau ada orang sakit kita dengar, kita datangi dengan sebuah iman, dengan sebuah otoritas yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Kita doakan mereka dan kesembuhan terjadi atas mereka. Tidak perlu memanggil para pemimpin, tidak perlu memanggil para mereka yang melayani kami. Bisa meminta bantuan, support doa, tetapi Anda juga perlu pergi membawa otoritas yang ada di tangan Anda itu sebagai anak Allah. Keintiman juga menjadi berkat yang ketiga buat kita semua, atau hak yang bisa kita nikmati kepada Bapa di surga. Saat kita terpisah oleh dosa, kita tidak layak untuk mendekat dengan Bapa. Adam diusir oleh Tuhan. Mereka berdosa. Mereka tidak lagi memiliki tempat dalam sebuah persekutuan yang intim dengan Dia. Adam dan Hawa tidak bisa menikmati sebuah kedekatan dengan Bapa di surga. Mereka harus pergi. Bahkan dilindungi dengan sebuah pedang dengan api yang menyala. Itu kata Alkitab. Artinya tidak boleh lagi. Namun setelah Kristus datang menebus kita semua manusia yang berdosa, hubungan itu dikembalikan. Kita bisa menjadi dekat lagi dengan Bapa. Keintiman bisa kita nikmati. Roma 8 ayat 15b tadi dikatakan seperti ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba di sini adalah sebuah terjemahan dari bahasa Aram yang berarti dedi atau ayah. Ada sebuah kedekatan. Saya bisa merasakan ini karena saya baru saja punya anak. Saya dulu nggak ngerti apa itu kata Bapa karena saya Bapa. Pak Ari sudah lebih dahulu menjadi seorang Bapa dan beliau pasti tahu apa yang saya maksud ketika anak memanggil kita. Morial sedang asik bermain hari-hari ini. Ketika saya mengajari sesuatu, dia senang. Dan ketika saya pulang, dia panggil Daddy. Dia panggil help me, Daddy help me. Dia membutuhkan saya. Artinya ada sebuah kedekatan yang membuat saya sukacita. Sama halnya, kalau kita ada sebuah kedekatan dengan Bapa di surga, ada sebuah sukacita yang berbeda ketika kita memang bisa intim dengan Dia. Aba Bapa adalah sebuah panggilan personal, sebuah sebutan yang menunjukkan keakraban yang penuh kasih dan saling percaya pada Allah Sang Pencipta sebagai Bapa kita. Saya percaya bahwa kita semua membutuhkan sosok Bapa, khususnya Bapa di surgawi buat kita semua. Kalau kita mungkin punya Bapa secara jasmani, tetapi secara rohani kita juga perlu supaya kita tidak kehilangan arah. Kemana kita akan mencari pertolongan kalau tidak kepada Bapa? Jadi saya sangat sungguh percaya Bapa di surga bisa menjadi lebih dekat dengan kita. Sehingga semua apa yang kita butuhkan, sebuah pertolongan bisa kita minta kepada Dia. Karena kita adalah anak-anaknya. Yang berikutnya, yang keempat yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, adanya sebuah kepastian. Roma 8 ayat 16 dikatakan seperti ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita berseru kepada Tuhan sebagai Aba, roh Tuhan bersama dengan kita. Dia menjadi bagian dalam roh kita dan memberikan kita jaminan bahwa kita benar-benar berada dalam keluarga kerajaan Allah. Kesaksian ini akan menjadi sebuah saksi di batin kita. Perasaan bahwa Dia benar-benar memberikan sebuah keyakinan, kepastian yang teguh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada lagi yang bisa menolak, meragukan, dispute, menuntut lagi bahwa kita bukan anak. Karena roh itu mau bersaksi, mau mengatakan bahwa iya, anakku ini dia sudah dibayar dengan lunas, dia sudah menjadi bagian kerajaan Allah. Tidak boleh ada siapapun yang mengklaim statusnya. Karena statusnya sudah ada di Allah. Seperti itulah kira-kira kepastian yang kita miliki di dalam Tuhan. Saat kita berlaku sebagai anak, saat kita berseru, Aba, Bapa kepada Dia, Roh Kudus akan bersaksi dan memberikan sebuah kepastian, lagi satu keyakinan bahwa Dia benar-benar Bapa buat kita semuanya. 1 Yohanes 3 ayat 24 berkata seperti ini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Gitu Pak Ari. Oke, ya saudara, itulah beberapa benefit. Saya akan lanjutkan dengan 2 benefit, ya, manfaat ketika kita tahu kita sebagai anak Allah. Dan ini jangan sampai kita lewatkan, saudara, seperti tadi Pak Jer terangkat 4, ada rasa aman, kepastian, otoritas, ya, di dalam kita sebagai anak Allah. Yang berikutnya adalah warisan, saudara. Ya, tadi firman Tuhan di dalam Roma 8:17a mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita budak, kita tidak mendapat warisan, ya kan? Budak tidak ada waris. Tapi kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara Pak Jer, kalau kita orang dunia, ya, warisan dijanjikan oleh orang tua kita, ya kan? Walaupun berapa banyak pun warisan dijanjikan oleh orang tua, tetapi kita menerima warisan itu ketika orang tua mati, meninggal, gitu kan? Kita menerima warisannya. Nah, yang spesial dalam hal ini ketika kita menjadi ahli waris kerajaan surga, Yesus mati buat kita. Tetapi bukan saja Yesus mati dan kita menerima warisan surgawi, tetapi karena Yesus mati dan Dia bangkit lagi. Makanya kita percaya kepada Yesus yang hidup, Allah yang hidup, warisan kita luar biasa dari surga. Karena Yesus mati dan bangkit buat kita semuanya. Saudara, ini yang harus kita pegang, warisan surgawi yang kita miliki. Nah, kita melihat ada Efesus 1:3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini adalah warisan berkat rohani bagi kita semuanya. Berkat ini mencakup hal-hal seperti pengampunan dosa, diampuni dosa ketika kita bersalah dalam kehidupan kita datang, Tuhan dengan cepat mengampuni kita. Itu, saudara, Tuhan Bapa kita yang mengampuni kita. Itu adalah berkat rohani. Menjadikan kita kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, berkat rohani lain. Hikmat, wahyu Tuhan. Ini adalah berkat rohani yang sudah menjadi hak kita ketika kita menjadi anak Allah. Saudara, warisan kehidupan kekal itu adalah, waduh saudara, itu warisan yang tidak bisa kita dapat dimanapun kecuali melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Yang sudah kita menjadi anak Allah. Warisan kehidupan kekal. Efesus 1:14 mengatakan, Roh Kudus adalah jaminan atas warisan kita sampai penebusan terjadi atas mereka yang menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Anak Allah bagi pujian kemuliaannya. Saudara, ya, kalau kita berbicara warisan, kita pikir warisan dunia. Ya, Tuhan akan memberkati saudara. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini sebagai anak Allah, warisan kehidupan rohani, warisan kehidupan kekal itu lebih daripada warisan berkat jasmani Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati saudara dengan melimpah. Tetapi ingat, warisan yang Tuhan berikan melalui berkat jasmani itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan bisa memberkati dengan harta, kekuatan, kesehatan, ya, anak cucu banyak, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi. Tapi saya ingin ingatkan suatu warisan yang tidak dapat saudara ambil dari dunia, saudara kejar di dunia, tetapi saudara dapatkan melalui status saudara sebagai anak Allah adalah warisan rohani dan kehidupan kekal. Ya, kita pasti mendapatkan warisan Pak Jer, ya. Karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi anak Allah. Yang terakhir adalah, saudara, yang ini mungkin tidak enak didengar, tetapi ini adalah warisan kita juga. Bagian daripada hak kita menjadi anak Allah, yaitu disiplin. Kalau kita ngomong disiplin, ya janganlah kita disiplin. Tetapi kita lihat lagi, Roma 8:17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oke, yang tadi kita baca. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai status anak Allah. Saudara, kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, tentunya saudara Pak Jer, ya, Pak Jer sekarang jadi ayah, ya. Ketika Pak Jer mendisiplin Moriel, ya, tentunya ada batas. Disiplin umur misalnya masih di bawah 3 tahun, ya.
Disiplin anak nanti 5 tahun berbeda lagi, disiplin anak 10 tahun lagi berbeda-beda. Nah, demikian Allah mengetahui keadaan kita, iman kita, mungkin kebodohan kita. Ya Tuhan mengerti, saudara. Tetapi sampai kapanpun seorang bapak akan mendisiplin anaknya, karena bapak mengasihi anaknya. Ya kan? Saya menulis begini, ketika seorang tua mendisiplinkan seorang anak, mereka mengizinkan atau memperkenalkan bentuk rasa sakit yang lebih ringan untuk mereka dipersiapkan, untuk mengajari mereka, mendewasakan mereka agar anak itu ketika menghadapi sesuatu yang besar mereka sudah tahu. Atau menghindarkan mereka untuk melakukan kesalahan yang lebih dahsyat lagi. Nah, demikian Allah Bapa di surga ketika Dia mendisiplin kita dalam bentuk ajaran-hajaran, itu akan membawa kita untuk lebih mengenal kasih Bapa. Ajaran dan hajaran untuk kita lebih dekat kepada Bapa, mengenal kasih Bapa. Ibrani 12:9-10 mengatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukannya kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ayat 10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia Allah, Bapa kita, menghajar saudara katakan, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mengenal Dia, kasih-Nya, kekudusannya. Amin, saudara. Merupakan hak istimewa sekarang, saudara. Tanda petik, walaupun menyakitkan. Tanda petik, disiplin dari Tuhan. Untuk menjalani disiplin itu oleh Bapa yang paling kita tahu akan mengasihi kita. Kita pasti, oh Allah menghajar saya, disiplin saya. Allah, Bapa sedang mengajari saya sesuatu untuk lebih baik lagi. Untuk mengajari saya mengenal kasih-Nya. Saudara, disiplin dalam bentuk pencobaan dan ujian yang kita hadapi dalam hidup membuktikan status kita sebagai anak Allah. Di dalam Ibrani 12:5-6 mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya, saya Pak Jan nggak mungkin kita mendisiplin anak orang lain sebandel apapun anak orang lain, ya betul ya. Kita pasti ya sebagai ibu atau sebagai bapak dalam hal kita akan mendisiplin anak kita. Ya, manusia kita mungkin emosi, tapi bapak pure mengasihi kita ketika Dia mendisiplin kita, karena Dia menganggap kita anaknya. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, ujian karena kesalahan kita didisiplin, percaya. Kita harus tahu, inilah hak saya sebagai anak Allah. Disiplin, saudara. Walaupun tidak enak ketika disiplin, Pak Jar ya. Haleluya. Itulah 6 hal yang mungkin bisa kita bagikan sebagai hak ataupun manfaat kita sebagai anak Allah. Untuk kita pegang, untuk kita jalani. Ya, sehingga kita sungguh tahu kita anak Allah. Mungkin Pak Jar ingin tambahkan sebelum saya tutup. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita semua menjadi lebih baik karena kita telah diadopsi oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan menjadikan anaknya itu membawa sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur. Semua bukan karena apa yang sudah kita lakukan, apa yang sanggup kita lakukan. Tetapi hanya murni kasih-Nya buat kita. Karena Dia mau melihat sebuah keadaan yang lebih baik. Kelimpahan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, bagi saudara yang belum mengalami Tuhan, Allah pencipta, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu, maha kuasa itu sebagai Bapa. Saudara, firman Tuhan ini, di dalam Yesus Kristus, saudara punya hak untuk berseru. Ya. Berseru dalam hal ini adalah menyerukan dengan kelantangan, dengan keintiman, dengan keakraban kepada Dia, pencipta semesta alam, dengan sebutan Aba Bapa. Saudara, menjadi anak itu berarti kita menikmati Bapa kita. Menikmati sukacita dan damai Bapa yang mengasihi kita. Menjadi anak berarti kita menyenangkan Tuhan kita. Kita percaya mengasihi kita, bahwa Dia mengasihi anak-anaknya. Amin. Apapun keadaan kita saat ini. Saudara, saya akan selalu mengasihi anak saya, apapun keadaan mereka nanti. Ya kan? Tetapi ada disiplin yang harus diberikan. Saudara, tadi saya mulai dengan gambaran bahwa setiap kita memiliki adalah ciptaan menurut seturut gambar Allah. Semua manusia sebagai anak Allah
tidak sampai berhenti di sana. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan saudara? Yesus Kristus. Tidak hanya kita segambaran, tetapi kita harus meneladani Dia. Amin, saudara. Efesus 5:1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Matius 5:16 mengatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Anak Allah, kita semua anak Allah. Jangan pernah dalam suatu kehidupan kita berdosa, kita bersalah, kita melakukan banyak kegagalan. Oh, saya bukan menjadi anak lagi. Saya tidak, saudara. Sekali anak, tetap anak karena saudara dimeteraikan oleh darah Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Ya, mungkin saudara kabur seperti anak yang bungsu, tetapi Allah Bapa tetap Bapanya dia. Amin. Allah Bapa tetap Bapanya saudara. Ada mungkin kita kabur kembali, saudara. Dia tetap Bapa yang mengasihi saudara. Saudara bisa berseru dalam kesesakan hidup saudara, dalam pergumulan kehidupan saudara, keterpurukan kehidupan saudara, Dia masih tersedia. Dan bagi saudara untuk berseru, ya Aba, ya Bapa, Daddy, yang akan datang menolong kita. Amin, saudara. Itulah beberapa hak manfaat kita sebagai anak Allah. Pak Jer akan tutup dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Hari ini kami menerima begitu banyak berkat yang bisa kami nikmati. Banyak hak, privilege yang bisa kami dapatkan sebagai anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus hamba berdoa jika ada di antara kami yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Ibadah ini belum percaya kepada Engkau. Berbicaralah di dalam hatinya. Tunjukkanlah Tuhan kasih-Mu, wajah-Mu kepada mereka. Supaya mereka bisa benar-benar merasakan kasih itu dan memiliki sebuah kerinduan untuk membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Seperti seorang bapa dengan anaknya Tuhan. Berbicaralah di hatinya, buka hatinya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sungguh mengasihi Engkau. Dan kami semua ya Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau, yang sudah menjadi anak-anak-Mu. Satu hal yang kami mau katakan pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Semua berkat itu bisa kami nikmati, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kemurahan-Mu yang ingin Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa menikmati persekutuan dengan Engkau. Biarlah kami semakin dekat, biarlah kami semakin dalam memiliki hubungan itu, akrab dengan Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman yang sudah kita dengar membawa sebuah kepercayaan yang baru, iman yang baru kepada Tuhan, di mana kita adalah anak-anak-Nya. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita tetap percaya sepenuhnya di tengah apapun yang harus kita jalani. Dia ada bersama dengan kita dan Dia ada di pihak kita. Sebelum kita menaikkan syafaat kita naikkan pujian ini terlebih dahulu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Biarlah Tuhan berdaulat terus atas hidup kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami, karena kami masih memiliki banyak hal yang perlu kami selesaikan bersama-sama Engkau Tuhan di dunia ini. Kami sungguh perlu berserah kepada Engkau juga ya Bapa. Haleluya. Kita akan naikkan syafaat kita pada saat ini. Kita mau berdoa buat Hong Kong. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati bangsa ini, supaya kita bisa berdoa juga banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa bisa mengalami kebangunan rohani. Bukan hanya kota yang dipulihkan, tetapi setiap iman, setiap percaya, setiap hati, setiap kehidupan juga dapat dipulihkan oleh Tuhan di Hong Kong ini. Mungkin 3 tahun berjalan pandemi di Hong Kong ini sangat mempengaruhi untuk beberapa orang atau sebagian banyak orang. Ditambah lagi dengan keadaan dunia yang tidak semakin membaik. Kita membutuhkan Tuhan untuk bisa menjangkau mereka semua. Kita perlu membawa Injil kabar baik itu kepada mereka, supaya nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa bisa dimenangkan untuk Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa buat seluruh jemaat. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati setiap usaha mereka, terkhusus buat keluarga mereka yang ada di Indonesia. Karena alasan terbesar, alasan mayoritas mengapa mereka ada di sini adalah karena keluarga mereka. Kita berdoa supaya hasil daripada kerja keras setiap jemaat dapat dibagi, dapat diatur dengan baik untuk kesejahteraan keluarga di Indonesia. Dan biarlah semua mereka keluarga di Indonesia, mau orang tua, pasangan hidup, keturunan, anggota keluarga yang lain juga dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Nanti kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita akan berdoa. Nanti Pastor Ade akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dan saya berdoa buat pemulihan Hong Kong dan seluruh warga yang ada. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, kami ucap syukur Tuhan pada saat ini. Kami sungguh berterima kasih buat apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa kami Hong Kong di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Bangsa di mana Tuhan kirim kami, bangsa di mana Tuhan tanamkan kami untuk bisa bekerja, untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa melayani dan menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat jawaban doa yang sudah kami terus naikkan buat pemulihan di Hong Kong ini ya Bapak. Kami baru saja Tuhan mengalami sebuah relaksasi
di mana lagi tidak perlu memakai masker ya Tuhan, kecuali di tempat-tempat tertentu. Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu saja, karena kasih karunia-Mu saja atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan buat kota ini. Terima kasih buat para pemimpin ya Tuhan, yang Kau berikan hikmat secara khusus untuk mengatur segala sesuatunya lebih baik lagi Tuhan. Namun hamba juga mau berdoa ya Tuhan, bukan hanya kota ini dipulihkan, tapi hamba mau berdoa biarlah setiap masyarakat, setiap rakyat yang tinggal di tempat ini, dari etnik apapun, baik warga lokal asli maupun mereka yang pendatang ya Tuhan, Engkau juga pulihkan kehidupan mereka, Engkau pulihkan hati mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka, supaya mereka semua dalam keadaan yang baik. Tuhan, hamba berdoa supaya seluruh umat-Mu ya Tuhan dapat menjangkau mereka, menjangkau majikan-majikan mereka, mendoakan teman-teman mereka, mengenalan mereka, sahabat mereka, supaya mereka bisa dipulihkan melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan mengalir, bekerja, dan mereka bisa menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa kebangunan rohani terjadi di Hong Kong ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus akan terjadi pertobatan lepas pertobatan. Mereka bukan semakin jauh daripada Tuhan. Hamba berdoa supaya ada sebuah rasa haus, rasa lapar yang lebih kepada Tuhan setelah adanya relaksasi ini ya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan menjadi alasan untuk mereka tidak ke gereja ya Tuhan, karena semua keadaan sudah lebih baik, semua keadaan sudah lebih terbuka, tidak ada lagi hambatan ya Bapa. Itu doa kami ya Tuhan. Biarlah semua umat-Mu memiliki rasa haus dan lapar yang lebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Hong Kong ini. Terus berkati, hamba berdoa buat gereja-gereja yang ada. Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat keadaan dunia ya Bapa. Secara khusus buat beberapa hal yang terjadi hari-hari ini baik di Indonesia maupun di ujung bumi yang lain ya Tuhan. Peperangan yang masih berlangsung, bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati mereka yang terkena dampak ya Tuhan, atas semua hal yang buruk terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Kami juga mendengar Tuhan beberapa bencana terjadi di Indonesia, ada yang mengalami banjir ya Tuhan. Semuanya Tuhan akan jaga dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan sanggup menolong, mengirimkan berkat, memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik, menjadi normal kembali seperti sedia kalanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di doa hamba-Mu kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, jemaat yang ada di Hong Kong ataupun di Indonesia, dimanapun mereka yang menjadi anak-anak kerajaan surga Tuhan. Hamba ingin berdoa untuk kehidupan rohani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun event dalam kehidupan kami, apapun musim yang kami alami dalam kehidupan kami di tempat kami masing-masing, terutama di Hong Kong pada masa saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, seperti yang didoakan ada kelonggaran, relaksasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, di sini juga Engkau akan Tuhan membangkitkan kehidupan rohani bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi mereka yang sudah terlena Tuhan, yang tertidur kehidupan rohani mereka Tuhan. Inilah kami boleh mendengar Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan, saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ingin bangkit kembali dengan kuasa-Mu, dengan bantuan-Mu, dengan kuasa dari surga, membangkitkan kembali kehidupan rohani setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang suam-suam kuku Engkau bakar kembali kehidupan rohani mereka Tuhan. Mereka yang jauh bawa mereka kembali Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bertemu dengan Engkau, merasakan kuasa-Mu Tuhan. Bagi mereka yang terseret oleh dunia Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sekali lagi Engkau membebaskan roh mereka Tuhan, dalam kebebasan di dalam menyembah Engkau Tuhan. Bawa mereka Tuhan yang sudah menjauh daripada Engkau Tuhan, kehidupan rohani mereka Tuhan, naikkan, tingkatkan lagi, bawa tinggi lagi Tuhan, untuk mereka boleh melihat, memeluk dan merasakan Engkau Tuhan, hadirat-Mu memulihkan mereka. Saat ini hamba juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan untuk kehidupan mental mereka Tuhan. Masa-masa selama 3 tahun ini Tuhan, selama COVID mungkin sudah membawa kehidupan mental, pikiran mereka terganggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ketika Engkau membuka Hong Kong ataupun dunia pada umumnya Tuhan, kami percaya Tuhan,
Pintu-pintu kesembuhan Kau bukakan. Curahan dari surga Tuhan untuk pemulihan kehidupan mental, pikiran kami diberikan Tuhan. Damai surgawi Tuhan, sukacita surgawi akan menguasai kehidupan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat untuk secara fisik Tuhan, kalau ada kelemahan dalam kehidupan mereka Tuhan, ada kesusahan, bahkan sakit Tuhan, bahkan divonis oleh dokter, bahkan terbaring di rumah sakit Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak kerajaan surga Tuhan, sebagai hak Tuhan kami sebagai anak kerajaan surga menerima warisan kami di muka bumi sana Tuhan, karena tangan kuat kuasa Allah ada dalam kehidupan mereka. Doa hamba Tuhan untuk kesembuhan mereka, pemulihan mereka, kekuatan baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, karena Engkau Allah Bapa kami yang mengasihi setiap anak-anaknya, yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami membawa seluruh syafaat kami ke hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Allah yang sungguh-sungguh melihat kami dengan kacamata-Mu, yaitu kasih surgawi, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, dengan rahmat-Mu Tuhan, bukan karena kebiasaan kehebatan kami, karena karya Tuhan kami Yesus di kayu salib, karena darah Tuhan Yesus membawa kami kembali kepada Allah pencipta kami. Tuhan, kasihlah setiap anak-anak-Mu Tuhan oleh darah Kristus Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Yesus, menikmati Engkau Bapa, dan menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Apapun aktivitas saudara pada saat ini, boleh sejenak saudara berhenti, mengangkat tangan saudara, kita menerima berkat Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, inilah berkat bagi bangsa Israel, dan saudara oleh darah Kristus adalah bangsa Israel rohani. Saudara memiliki hak untuk mendapat berkat rohani ini, akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Mari kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan berkat rohani itu akan menguatkan jiwa, tubuh, dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.